hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang terus-menerus diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap hari kita minta kepada Allah agar selalu diberi hidayah. Ya, saking pentingnya soalnya hidayah ini. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali sehari kita minta minimal ini. Ya, tunjukilah kami. Bagi yang belum mendapatkan jalan itu agar dijadikan berjalan di atas jalan itu. Dan yang kedua, bagi yang sudah berjalan di atas jalan itu, agar dia tetap istiqamah di atas jalan itu. Itu yang kita minta. 17 kali sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi seandai kata kita di sana, seandai kata kita belum menjalani jalan itu, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan berjalan di atas jalan tersebut. Kalau kita ternyata sudah berada di atasnya, maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu dijadikan istiqomah di atas jalan itu. Karena berapa banyak orang yang tadinya dia berada di atas jalan itu, ya, tapi di akhir hayatnya ternyata dia meninggalkan jalan tersebut. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Ya, makanya dikatakan sesungguhnya annal madara ala akhiril umri, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya kesimpulan dari hidup seseorang itu berada di akhir usianya. Kesimpulan hidup daripada seseorang itu berada di akhir usia. Nah, kita sekarang masih ada usia, berarti masih ada kesempatan. Seandai kata kita belum berada di atas hidayah, maka kita minta mudah-mudahan kita dijadikan berada di atas hidayah itu. Dan kalau ternyata kita sudah berada di atas hidayah itu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi istiqamah sehingga meninggal di atas hidayah tersebut. Ini selalu kita minta karena mahalnya yang namanya hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga di akhir hayat kita tetap berada di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini kita akan baca bab yang ke-13. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi bab ini akan menjelaskan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Ya. Nah, banyaknya jalan kebaikan ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita.
Dalam arti banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala. Banyaknya jalan untuk mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala bukan hanya dengan sholat, bukan. Bukan hanya dengan menuntut ilmu, bukan. Bukan hanya dengan baca Al-Quran, berzikir, enggak. Tapi mendapatkan pahala itu melalui banyak jalan. Itu maksudnya di sini. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita banyaknya jalan untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dia beda-beda. Atau dia sama ke manusia ini? Beda-beda manusia. Ya, kesukaannya beda-beda, keahliannya beda-beda, pemahamannya beda-beda, kekuatannya beda, penglihatannya beda-beda. Pada ke penggita ini. Ada yang dia bisa ngelihat sampai pintu, ada yang bisa ngelihat sampai motor, ada yang tembus jauh penglihatannya. Enggak gitu ke? Pendengaran juga beda-beda, ini manusia. Makanya jangan sampai menilai orang dengan diri sendiri, jangan, kesalahan besar. Ya, kita mungkin sekali dengar hadis langsung masuk dia, kita mungkin. Ada orang ribuan dengar hadis enggak masuk-masuk dia. Ya, begitu enggak diamalkan, enggak langsung nentang hadis, ngendeng ndak manyu, enggak baca-baca. Karena memang orang pendengarannya beda-beda, pemahamannya beda-beda dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan ibadah. Sebagian kita senang namanya sholat. Sebagian kita senangnya baca Al-Quran. Sebagian kita senangnya berzikir mungkin. Sebagian kita senangnya ngaji. Yang lain senangnya silaturahmi. Pete nedang sama tonem bebe aning neng. Ada yang begitu, senangnya begitu. Sebaliknya ada yang nggak senang begitu juga. Mager aja ngenu. Ada yang gitu ya? Ada begitu. Jadi macam-macam. Dan Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita, dibuatkan kita banyak pintu untuk mendapatkan pahala. Sehingga bisa lewat silaturahmi, bisa kita dapat pahala, bisa lewat apa lagi? Ya, sang lewat menikah hendak ruwana ngono kan. Mas Bagi dikenal dengan berdagangnya, bisa lewat berdagang juga. Pedagang doang ini. Kan Mas Bagi terkenal kan dengan perdagangannya. Ya, bisa mendapatkan pahala dari sana. Di mana kita ini kan diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki halal. Diperintahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai sekalian manusia, makanlah yang di bumi ini makanan yang halal dan yang thayyib. Yang halal yang mana? Yaitu yang benar cara mendapatkannya. Yang thayyib yang mana? Yang tidak merusak tubuh. Ya, makanya kalau merusak tubuh berarti enggak thayyib, dilarang kita makannya. Sebagaimana cara mendapatkannya enggak benar juga dilarang kita makannya. Apa contohnya di thayyib ini? Apa contohnya? Nabi contohnya yang tidak thayyib. Rokok contohnya misal, kah? Thayyib ke rokok no? Endek thayyib no. Berarti dilarang kita meminumnya. Intinya ayat ini disuruh kita kulu, makanlah fil ardi halalan thayyibah. Berarti Allah nyuruh kita mencari makanan yang halal. Sehingga kita berjual beli karena itu yang dihalalkan oleh Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita jual beli karena ini yang dihalalkan oleh Allah. Dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu disuruh mencari makanan yang halal. Nah, kalau ini niat kita berdagang, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala berdagang itu. Apalagi dia ini hobi, dia berdagang ini. Ya kan? Hobi berdagang orang Mas Bagi ini, Masya Allah. Di mana-mana pasti ada orang Mas Bagi. Pasar manapun. Nah, jadikan itu sebagai ladang pahala itu. Jadikan itu sebagai pintu pahala demanda si berdagang ini. Dengan syarat pasang niat.
Niatnya apa? Yang tadi itu. Saya berdagang ini untuk mencari rizki yang halal. Mencari rizki halal itu perintah dari Allah. Sehingga berdagang dia berbuah pahala dia. Apalagi Nabi SAW bersabda, "At-tajirul muslimus saduqul amin yuhsyaru ma'an nabiyyina was-siddiqin." Subhanallah. Pedagang yang muslim, yang jujur dan amanat. Pedagang muslim, jujur dan amanat akan dibangkitkan nanti bersama para nabi dan bersama para siddiqin. Subhanallah. Keutamaan berdagang ini neng kejadian. Ini pada berdagang lah jemaah ini. Tapi ingat niatnya tadi itu mencari harta yang halal. Lihat, lewat berdagang kita bisa dapat pahala. Ya. Kemudian di saat mendapatkan rezeki halal, dapat kita harta itu, maka ingat kewajiban menafkahi anak dan istri. Ndak barewa mau harta kadun tali tempat si salah. Kadu berjudi waliyadzubillah. Apalagi makin judi online no onya-onya merusak negara jamaah ini. Bukan hanya merusak rumah tangga, negara seda isinya subhanallah. Maka Islam ini luar biasa nih, tidak dia sia-sia mengharamkan sesuatu itu. Kalau dia mengharamkan sesuatu pasti sudah keburukannya itu besar keburukan. Ya, nah mau itu nangka pas melepasnya juga ada pahalanya. Yang paling wajib untuk kita berikan siapa? Anak dan istri. Nabi bersabda, "Afdalu dinarin yunfiquhu rajul, dinarun yunfiquhu ala iyalih." Dinar yang paling bagus keluar dari kantong seseorang adalah dinar yang diperuntukkan untuk anak dan istrinya. Berarti ini menunjukkan mengasihi anak, mengasihi istri, pahala itu tidak? Pahala itu. Bahkan ulama kita mengatakan pahalanya lebih besar daripada pahala bangun masjid. Lebih besar pahalanya daripada ngasih orang yang jihad itu sangu. Lalu perang. Nih dia sangu dekadu perang. Nah ngasih anak dan istri lebih besar pahalanya. Berdasarkan sabda tadi. Afdalu dinar. Seafdal dinar. Kenapa? Karena memang itu wajib hukumnya. Fardu ain itu ngasih anak dan istri. Setelah mereka cukup, barulah keluar. Baru bangun masjid, baru beli mushaf, baru gali sumur bor, baru jihad dan lain sebagainya. Ya, dan Nabi juga SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Secara umum ini, beliau mengatakan tidaklah engkau mengeluarkan harta dari kantongmu menafkahi sesuatu, kemudian engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan dapat pahala darinya. Tidaklah engkau mengeluarkan uang dari kantongmu ini dengan niat mendapatkan pahala dari Allah, melainkan engkau akan dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Sampai uang yang kamu atau makanan yang kamu letakkan di mulut istrimu itu juga akan menjadi pahala. Kita sekarang biasanya kalau ngasih istri kita anggap apa? Sebagai ya kebiasaan sudah. Kapan kita akan menganggap keluar uang itu pahala? Kalau ada pengemis yang minta. Pengemis minta kita kasih 1.000, itu kita harapin pahala. Datang istri, "Pak, beli pulsa listrik, sugul 1 siu." Biasa, nggak ada niat dalam hati untuk menjadi apa? Pahala. Padahal mana sebenarnya lebih besar pahalanya? Ke istri yang 100.000 atau ke si pengemis yang cuma 1.000? Jauh kepada si istri. Selain berdasarkan hadis tadi, sama-sama 1.000 aja istri lebih besar pahalanya. Apalagi ini sekarang ke istri lebih banyak.
Mana lebih banyak biasanya, ke istri apa ke orang lain? Hah? Jangan-jangan ke orang lain lebih banyak, ini bahaya antum ini. Oh, karena memang sebagian ada yang gitu. Kepada temannya aja Masya Allah. Kepada istrinya darah kepeng katanya. Tapi kepada temannya aja langsung sugul nikah. Cetak. Katanya apa cetak itu? Marlboro keluar. Kansas keluar. Masih ada Kansas itu? Nah, itu keluar sama temannya, teman nongkrongnya, cetar katanya gitu. Anaknya ngendeng kepeng aman, darah kepeng luntuh kata dia. Subhanallah. Padahal seandainya kata dia ngasih anaknya, pahalanya besar itu. Ya. Nah, di sini diingatkan kita oleh Nabi SAW. Kalimat beliau, tabtaghi biha wajah Allah. Ini perlu. Engkau mengeluarkan uang itu untuk mengharapkan wajah Allah. Berarti harus ada niat. Pas kita menafkahinya, niatkan mencari pahala dari Allah. Sehingga berbuah pahala dia. Ini yang kita sering luput. Ya, kita ngasih uang ke istri, uang ke anak sebagai bapak, ngenteng. Padahal itu ibadah besar itu. Tapi begitu pengemis minta 1.000, 2.000 baru kita niatkan sedekah jariah, ngenteng. Ingat kepada istri dan anak ini justru pahalanya lebih besar. Nah, kita ingin tekankan di sini banyak cara untuk mendapatkan pahala itu. Bahkan antum yang suka jualan bisa dapat pahala dari jualan tadi. Dengan meniatkannya untuk mencari harta yang halal. Karena Allah nyuruh kita nyari harta yang halal. Otomatis jadi ibadah dia. Begitu sudah dapat harta yang halal, tinggal mengeluarkannya sekarang. Mengeluarkannya, pasang lagi niat. Saya diperintahkan oleh Nabi SAW ngasih anak dan istri. Itu niatkan ini, menafkahi mereka, ini perintah dari Rasulullah SAW. Sehingga akan ringan dia keluar. Ringan, bahkan mungkin senyum kita, dia keluar, itu senyum. Pahala soalnya kan. Sekarang kita kalau ngeluarin uang gimana kita sekarang? Senyum atau ketawa? Oh, serengut kita ngeluarin. Kepeng diri. Jangan begigit kita ruannya dah. Ya, ngeluarin uang. Tapi kalau kita ingat itu bahwasanya ada pahala di sana, ya, maka tentunya ini akan menjadikan kita lebih senang bahkan di dalam mengeluarkannya. Nah, ini poin yang kita inginkan, yaitu bahwasanya mendapatkan pahala dari Allah banyak jalannya. Itu yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, bahwasanya Islam ini ya mengajarkan kita banyak kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan bukan hanya dengan salat, bukan hanya dengan puasa, ya, tapi banyak juga jalan-jalan untuk mendapatkan pahala. Di malam ini kita akan baca hadis yang kedua dalam bab ini, dan ini hadis yang ke-118 dari kitab Riyadhus Shalihin. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, Ats-tsani, hadis yang kedua, an Abi Dzarrin aidha. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Dzar juga, sahabat radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Di setiap pagi, setiap sendi dari kalian itu wajib bersedekah. Di setiap pagi, setiap sendi dari kalian wajib bersedekah. Yang mana nama sendi? Buku-buku. Nah ini, buku badan ini. Di telunjuk tiang makin berapa sendi nih Ki? 1, 2, 3 sudah nih. 3 sendi. Subhanallah. Sudah bayangkan seandainya kata manusia nggak punya sendi, bagaimana dia? Manusia nggak punya sendi, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dia bermasalah aja sendinya kan, la ilaha illallah, kita berangan. Nah, manusia itu setiap sendinya kulli sulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap sendinya itu ala, wajib dia sedekah, bersedekah. Setiap sendi manusia wajib dia bersedekah. Terus bagaimana cara bersedekah? Kita kalau bilang sedekah pasti pikirannya apa? Uang udah pasti. Nah, kalau kita sekarang miskin bagaimana? Memang aslinya sedekah ya uang, tapi nggak semua orang punya uang. Maka beliau mengatakan fakullu tasbihatin sedekah. Maka setiap tasbih itu sudah termasuk sedekah. Yang mana nama tasbih? Subhanallah, ucapan subhanallah. Itu sudah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid mengatakan apa? Alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap tahlil, yang mana tahlil? La ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang mana? Allahu Akbar, itu juga sedekah. Ya, wa amrun bil ma'rufi sedekah, amar ma'ruf sedekah. Yang mana nama amar ma'ruf? Nyuruh orang berbuat baik. Suruh istri berbuat baik, suruh anak berbuat baik, ya, suruh saudara berbuat baik. Ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Larang dari kemungkaran itu juga sedekah. Balak dengan ngeruku, sedekah. Ya, balak dengan ngombe malik. Intinya larang dia dari kemaksiatan, itu semuanya adalah sedekah. Kemudian beliau mengatakan wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan semuanya itu bisa dibayar dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Itu semua bisa dibayar dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Bayar yang mana itu? Kewajiban sedekah setiap sendi ini. Kewajiban sedekah setiap sendi ini, karena setiap hari dia punya kewajiban bersedekah ini. Makanya sirilwe nikmat, sirilwe kewajiban, Bapak. Ya, setiap nikmat yang kita miliki itu ada kewajiban syukurnya atau sedekahnya. Ya, makanya orang Islam setiap hari dia dapat pahala. Makanya mereka yang tidak ada ibadah, yaitu orang-orang kafir waliyadzubillah, maka mereka tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut. Kenapa? Karena ibadahnya nggak diterima. Sehingga angkat dengan kafir bilang jeluna berumbuk dosana. Sebaliknya orang Islam bilang jeluna berumbuk apa? Pahalanya. Ini diantara nikmat Islam. Dengan Islam sere pelo usiana sere luwe pahalana. Orang kafir semakin panjang usianya, semakin banyak dosanya. Waliyadzubillah. Ya, angka bersyukur, terus berterima kasih kepada Allah atas dipilihnya kita menjadi orang Islam. Ya. Karena kalau la ilaha illallah mudah bagi Allah untuk menjadikan kita tidak berislam, tapi dipilih kita menjadi Islam, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, persendian ini seluruhnya itu memiliki kewajiban, apa kewajibannya? Bersedekah, dan sedekahnya itu bisa ditutup dengan 2 rakaat salat duha. Kita baca sedikit mungkin penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis niki. Setelah itu baru kita baca nanti faedah yang dituliskan kita oleh Asy-Syaikh Salim Aid Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di sini Syekh Al-Utsaimin, as-sulama hiyal idham. Sulama itu maksudnya tulang-tulang, kata Syekh Al-Utsaimin. Au mafasilul idham, atau persendian dari tulang.
yakni annahu yusbihu kulla yaumin ala kulli wahidin minan nas sadaqatun fi kulli udwin min a'dha'ihi. Maksudnya yaitu kata Syekh, setiap pagi dari setiap hari dari setiap manusia itu wajib bersedekah untuk setiap persendian yang ada pada tubuhnya. Ya, fi kulli mafsalin min mafasilihi qalu wal badanu fihi 360 mafsalan. Dan dikatakan di tubuh kita ini ada 360 sendi. Di tubuh kita berapa sendi? 360 sendi, subhanallah. 360 sendi imbe doang kayaknya. Itu banyak persendian ini, subhanallah. Yang keseliu sekedi doang, uratnya saja sedikit, bulu uratnya saja. Bega pula antai sini. Bangun tidur, yang bikin kita bangun tidur tadi apa? Ba'dallah tentunya apa? Persendian ini tentunya. Yang bikin kita bisa bangun dari tempat tidur itu. Coba ayo nggak ada persendian, bisa kita bangun? Nggak bisa, marah besi, marah linggis, di bunggerwit. Tapi begitu ada sendi, ada yang menekan, ada yang mendorong, ada yang subhanallah. Ya, senyum kita nggak bisa kalau nggak ada sendi. Bisa kita senyum? Nggak bisa. Dan banyak nikmat-nikmat yang. Nah itu seluruhnya sendi itu jumlahnya berapa? 360. Berarti ada 360-an sendi yang harus kita sedekahkan setiap hari. Ma baina saghirin wa kabir, ada sendi yang kecil, ada sendi yang besar. Fayusbihu ala kulli insanin kulla yaumin 360 sadaqah. Maka setiap manusia wajib bersedekah 360 sedekah. Dengan cara bertasbih, bisa bertahmid, bertakbir dan lain sebagainya. Walakin hadhil sadaqat, kata beliau, tapi sedekah ini laisat sadaqat maliyah, bukan sedekah harta, bukan. Dalam arti sedekah bukan hanya sedekah harta. Banyak sedekah itu. Bal hiya ammah, tapi sedekah yang umum. Kullu abwabil khairi sadaqah. Setiap pintu kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Apa sih pintu kebaikan itu? Banyak sekali. Kemarin di hadis yang pertama, ya, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal?" Beliau mengatakan, "Al-imanu billah wa al-jihad fi sabilillah." Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, budak yang manakah yang lebih bagus untuk dimerdekakan?" Dalam arti kalau dia nggak bisa jihad, saya mau ini bersedekah dengan membebaskan budak. Maka beliau mengatakan budak yang paling afdal untuk dibebaskan adalah budak yang paling mahal dan yang paling dicintai oleh majikannya. Berarti itu bentuk amalan kedua setelah jihad fi sabilillah. Kemudian sekarang kalau saya nggak punya harta, nggak bisa membebaskan budak, apa yang bisa saya lakukan ya Rasulullah? Yaitu engkau bantu orang. Kata. Ada orang kerja, engkau bantu dia kerja. Kalau dia nggak bisa kerja, bagaimana? Engkau yang kerja untuk dia. Itu juga sebagai hasanah. Kalau saya nggak bisa bantu dia kerja, bagaimana ya Rasulullah? Jihad saya nggak bisa, bersedekah saya nggak punya uang, membantu orang kerja saya nggak bisa kerja. Apa kata beliau? Takuffu syarrak. Maka cegahlah keburukanmu dari orang lain. Bagaimana cara kita mencegah keburukan kita? Diam di rumah, diam ngolong ngentang lebale. Ya dalam arti jangan omongkan orang, jangan pukul orang, jangan tendang orang, jangan diam sudah. Dengan niat menghindarkan orang dari keburukan kita. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, subhanallah. Nah, banyaknya pintu kebaikan, bahkan diam kita pun, begitu diam itu kita niatkan agar orang tidak terkena keburukan kita, maka itu menjadi apa? Pintu pahala. Nah, di sini saya mengatakan sedekah itu banyak dan umum.
Banyak pintu-pintu sedekah. Hatta inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka idza a'anta ar-rajula fi dabbatihi wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu fa huwa sadaqah. Bahkan engkau membantu seorang laki-laki, engkau angkat dia ke tempat kendaraannya. Dia ada kuda, lelah ya tayak ngono, bantun teh ya tayak. Itu sudah sedekah. Wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau angkatkan dia barangnya ke mobil itu atau ke kendaraan itu, maka itu sudah menjadi apa? Sedekah. Jadi banyak sekali pintu kebaikan. Ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, kullu syai'in sadaqah, qiraatul Qur'ani sadaqah, talabatul ilmi sadaqah. Segalanya itu sedekah termasuk. Baca Quran sedekah, menuntut ilmu sedekah, wa hina idzin taktsuru sadaqah. Dengan demikian, maka banyaklah sedekah-sedekah tersebut. Wa yumkinu an ya'tiyal insan bima 'alaihi minas sadaqat wa hiya 360 sadaqah. Dan bisa juga seseorang ya melakukan semuanya itu sebagai sedekah, dan kewajiban dia adalah mendatangkan 360 sedekah. Kemudian kata Syekh, dan semuanya itu ya bisa ditunaikan dengan melaksanakan salat duha, yakni annaka idza shallaita min ad-duha rak'atain ajza'at an kulli sadaqat allati 'alaik. Yaitu jikalau engkau melaksanakan salat duha 2 rakaat, ya, maka semua itu sudah selesai ya dari kewajiban bersedekah tersebut. Sini panjang ini perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya, lagu terbaca ya. Perlu kita baca ini sebenarnya ini. Sabar nggih. Sabar ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa fihi aidha dalilun ala anna rak'atai ad-duha sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya 2 rakaat salat duha itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan dia wajib. Sunnatun kulla yaum, hukumnya sunnah setiap hari. Dalam arti kalau dia lakukan setiap hari, maka tetap dia dapat pahala. Ya, li'annahu idza kana kulla yaumin 'alaika shadaqatun 'ala kulli 'adwin min a'dha'ik. Karena memang setiap hari sendi kita ini punya kewajiban untuk bersedekah setiap hari. Maka salat duha disyariatkan setiap hari. Karena memang ada sebagian mengatakan tidak dia berkesinambungan rutin, tidak katanya. Tapi kata Syekh, ini hadis ini sebagai dalil bahwasanya salat duha itu disyariatkan setiap hari. Kenapa? Karena setiap sendi ini punya kewajiban untuk bersedekah setiap hari. Dan kita tunaikan dia dengan melaksanakan salat duha setiap hari. Sunnatul duha yabtadi'u waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin. Salat duha, kata beliau, itu dimulai waktunya di saat matahari setinggi anak panah, setinggi tombak. Yakni hawali rubu' ila thuluthi sa'a ba'da tulu'. Yaitu sekitar 1/4 atau 1/3 jam setelah terbit. Jam berapa matahari terbit? Jam pira kira-kira? Jam 6 atau setengah 6, kan jauh nih. 6 atau setengah 6 kan. Di sini terbitnya jam 6 ya, jam 6 pas. Jam 5 lebih 59, jam 6 lah. Nah, berarti kalau thuluth sa'ah 1/3 jam setelah itu, berarti jam 6 lebih 20. Jam 6 lebih 20 itulah awal waktu sholat duha. Ila qubaila zawal, sampai sebelum zawal. Ai ila qabla zawal bi asyri daqaiq. Yaitu sebelum matahari tergelincir sekitar 10 menit. Ya, matahari tergelincir berarti zuhur ini. Zuhur jam berapa? Jam berapa zuhur?
12 lebih 7 kurang 10 menit kata Syekh. Berarti sekitar jam 12 kurang 7 menit. Kurang 3 menit. Jam 12 kurang 3 menit sampai di sanalah waktu salat duha. Ya, sampai di sana waktu salat duha. Noh, pilu waktu ini nih. Lengan jam 6 lebih 20 sampai dengan jam 12 kurang 3 menit kurang lebih. Berapa jam kira-kira itu? Dari jam 6 sampai jam 12, 6 jam ini. Masa di Tebum itu celah di sana untuk salat duha? Sebelum kerja misal atau di saat rehat misal, pilih bangkat no, pas na anu gati. Le pundukan semenda misal atau le balik no. Ya. Kemudian beliau mengatakan kullu hadza waqtun li salati duha. Semua ini waktu untuk salat duha. Ai fi ay waqtin fihi tusalli rak'atai ad-duha ma baina irtifa'i syams qadra rumhin ila waqti zawal. Yaitu matahari setinggi anak panah sampai waktu zawal tadi itu. Fa innahu yujzi, maka semuanya itu sah, lakin al-afdal an takuna fi akhiril waqt. Tapi salat duha yang paling afdal itu salat duha di akhir-akhir waktu. Ya, jadi dari matahari naik setinggi anak panah itu sudah awal duha sampai dengan apa tadi? Zawal tadi itu. Dan yang paling afdal bagi salat duha adalah di akhir-akhir waktu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang kembali itu adalah di saat anak-anak onta kepanasan. Orang-orang yang kembali. Kenapa dinamakan dia kembali? Karena di waktu duha biasa kita sibuk dengan dunia. Yang di kantor sibuk dengan kerjaan kantor, yang di toko sibuk dengan kerjaan toko. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengingat sholat, maka dia itu adalah orang-orang yang awwabin. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya salat duha antara matahari naik setinggi anak panah sampai dengan zawal, dan yang paling afdal kapan tadi? Di akhir-akhir waktu. Falhasil, maka intinya kata Syekh, annal insan qad fatahallahu lahu abwaaba turiqil khairi katsirah. Bahwasanya manusia bisa saja dibukakan oleh Allah banyak pintu kebaikan. Wa kullu syai'in yaf'aluhu al-insan min hadhihi turuq fa innal hasanata bi asyri amsalha. Dan manusia ya dibukakan banyak jalan-jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat setiap jalan itu nanti pahalanya akan 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, sampai dengan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Jadi kita melakukan kebaikan, menunaikan kewajiban tadi, kewajiban sendi-sendi itu, dan ingat setiap kebaikan nanti akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan menjadi 10 sampai dengan berapa kali lipat? 700 kali lipat. Ya, ini kita baca secara cepat para jamaah ya, kita minta maaf karena waktu ini pecah-pecah kita baca ya. Tapi insyaallah paham ya secara umum maksud dari Syekh Al-Utsaimin. Makin kita ambil faedahnya, faedah daripada hadis niki biar lebih memfokuskan kajian kita. Faedah pertama, yang bagi al-iktsaru minas shadaqat. Hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah. Entah itu sedekah harta maupun sedekah non harta. Syukran lillahi ta'ala, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Alal afiyah, atas keafiatan. Nabi orang afiat ini. Nabi bahasa anta afiat. Afiat tuh deh. Bahasa mas bagi afiat kan. Yang akan sehat wal afiat. Yang mana mau afiat nih? Sehat kan, sehat lawannya apa? Sakit. Afiat lawannya apa? Tidak afiat gitu ya. Afiat yakni dia selamat begitu.
Ya, selamat dari cacat, selamat dari mara bahaya. Ini afiat. Banyak ada orang yang sehat tapi nggak dia afiah. Ada cacatnya, ada ketidakselamatannya dan sebagainya. Nah, kita minta agar diberi kesehatan dan keafiatan. Nah, terima kasih kepada Allah atas nikmat afiat wa dafa'an lil bala. Jadi sedekah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas keafiatan dan sebagai penolak bala. Sedekah ini juga termasuk bisa dengannya menolak bala. Ada sebuah hadis berkaitan dengan ini. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masarifas su." Orang-orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu akan menjauhkannya dari sumber-sumber keburukan. Subhanallah. Wasadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb. Dan sedekah yang tersembunyi itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan panjang hadisnya, tapi itu penggalannya. Bahwasanya perbuatan baik kepada orang itu bisa menyelamatkan kita dari sumber-sumber keburukan. Dan sedekah yang tersembunyi itu bisa memadamkan marah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah dia bisa menolak yang namanya al-bala, yaitu musibah. Faedah yang kedua, anna sadaqata takunu bighairil mal min jami'i anwa'i fi'lil ma'ruf wal ihsan. Bahwasanya sedekah itu bisa juga dia dengan selain harta, yaitu entah dengan segala jenis perbaikan-perbaikan yang perbuatan-perbuatan yang baik. Segala jenis perbuatan-perbuatan yang baik. Itu semuanya termasuk sedekah. Sampai senyum kita kepada saudara kita juga termasuk apa? Sedekah. Senyum itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ya, subhanallah. Begitu kita lihat teman kita senyum, kan langsung semangat kita. Dengan cara kita semangat, akhirnya apa? Bagus isi tebagawean. Bagus isi tebagawean, payu. Luian batina, payu. Diawali dengan apa tadi? Dengan senyum saudara kita, subhanallah. Ya, enggak cocok, senyum bisa menjadi apa? Sedekah. Tapi kalau awal hari kita temuin teman kita cemberut semuanya. Kelemes akhirnya kita pagi-pagi itu. Darangan tebagawean, payu. Darangan pegawean sekedi batina payu. Ini ngono ke? Ini yang ngono nyambung ke kira-kira nih. Nyambung, kita sambung-sambung dia kan. Nah, ini kurang lebih rahasia kenapa sedekah, kenapa senyum bisa menjadi sedekah, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Baik, intinya bahwasanya sedekah bisa dia dengan selain harta, ya, yaitu dengan segala jenis perbuatan baik. Faedah ketiga, kathratu abwabil khairi wa ta'at bil muhafazati 'alal azkar. Banyaknya pintu-pintu pahala dan pintu-pintu kebaikan, di antaranya dengan menjaga zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Makanya dalam hari-hari kita banyak sekali zikir. Dari bangun tidur, pakai baju, masuk WC, keluar rumah, masuk masjid. Banyak sekali zikir bagi seorang muslim, masyaallah. Ya, belum lagi zikir pagi dan lain sebagainya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Laki-laki ini mengatakan, "Inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, ini syariat ini luwih gati nih kan. Banyak sekali syariat Islam ini. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Badak tiang ya Rasulullah, suatu amalan yang tiang bisa pegang teguh amalan itu. Enggak seke kah? Tapi terus akan tiang lakukan amalan itu. Cukup satu saja ya Rasul. Apa itu kira-kira amalan itu? Faqal, Nabi kita mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah.
hendaklah senantiasa lisanmu ini basah dengan berzikir kepada Allah. Cukup sekiinilah kan. Ya, dalam hati seperti tadi misal dia nolak salat duha, dia nolak bersedekah, dia nolak puasa sunat, dia nolak selain kah? Karena terlalu banyak ini syariat-syariat ini. Wasiati saya satu saja yang satu ini cukup sudah untuk bagi yang lain kan. Maka beliau diingatkan untuk selalu berzikir, usahakan lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu tentu memang basah terus lisan ini. Lalu dengan apa? Dengan gosip, dengan macam. Nah, di sini diingatkan ya, cukup seandainya kata hanya satu kita mau amalkan, maka cukup zikir ini. Ya, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir ini menjadikan hati seseorang hidup. Ya, kalau dia hidup, kalau hati itu sehat, maka ruh ini mudah dia bergerak. Mudah dia beribadah, mudah dia berbuat kebaikan kalau hatinya hidup. Tapi kalau hatinya sakit, mungkin guna berat dia sholat. Pada mara awak si sakit, berat dia bergerak. Kalau hatinya sakit, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, berat dia sholat itu. Berat dia melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sedang sakit. Nah, yang menghidupkan hati diantaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, makanya kalau mau hidup, maka mari terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang tadi itu memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian faedah yang keempat, fadlu salatil duha. Fa innaha salatul awwabin wa la yuhafadhu 'alaiha illa awwab. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Dan sholat duha ini adalah sholatnya al-awwabin. Apa tadi arti awwabin? Orang yang kembali kepada Allah. Wala yuhafadhu 'alaiha, dan tidak ada yang menjaga sholat duha ini melainkan hanya awwabin saja. Yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Sebagaimana sholat malam itu kebiasaan siapa? Da'bus sholihin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sholat malam. Adapun duha ini dinamakan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, tidak mungkin kalau mengaku sebagai orang soleh. Orang soleh kayak ini, ikhwan soleh. Kan? Jadi pemotor, tidak pemotor soleh. Masya Allah. Ciri khas orang soleh itu menjaga sholat malam. Kalau belum sholat malam berarti di depan soleh. Ya, jangan dulu memasang gelar soleh kalau belum sholat malam. Karena ciri khas orang soleh adalah dia sholat malam. Yang terakhir, faedah terakhir, si'atu rahmatillah bi'ibadih. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Annal ibada la yatiquna tasadduqu fi kulli yaumin bimisli hadza. Karena tentunya manusia tidak akan bisa bersedekah sebanyak 360 sedekah itu setiap hari. Tidak semua kita bisa. Ya, fa'ajza an dzalik rak'atani minad duha. Maka cukup untuk bersedekah 360 itu dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Berapa menit kita salat duha? Paling 3 menit mungkin atau 4 menit. Dan itu sudah cukup menunaikan sedekah yang 360. Li'anna salata, kata Syekh di sini, karena salat itu amalun li jami'il a'dha. Karena salat itu adalah perbuatan bagi seluruh sendi ini. Ini rahasianya. Kenapa salat duha bisa membayar sedekahnya persendian itu?
Karena sholat duha ini perbuatan seluruh anggota sendi-sendi ini. Seluruh sendi ini bergerak dia untuk melaksanakan apa? Sholat tadi. Fatunhi anil fahsya'i wa tunhi anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat juga bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi begitu kita sholat 2 rakaat, maka sendi ini semuanya bergerak untuk melakukan kebaikan, dan itu sudah menjadi bayarannya bagi setiap sendi-sendi tersebut. Nah, niki dia beberapa faedah ya yang bisa kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan faedah dari satu hadis ini bisa kita pahami. Kalau ada yang belum kita pahami, bisa nanti insyaallah kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila kita azan. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salat. Muhammadan al-wasilah wal fadil. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama, apakah sholat duha bisa dikerjakan di rumah? Iya, bisa. Ya, bahkan asalnya ya di rumah sholat-sholat itu. Kecuali sholat berjamaah baru di masjid. Ya, sholat yang paling afdal itu di rumah sebenarnya. Semakin sembunyi maka dia semakin utama
Kecuali bagi laki-laki ya disyariatkan sholat berjamaah itu baru di masjid. Ada suaranya? Baik. Ya, jadi bisa sholat duha di rumah. Apa ayat yang dibaca? Bebas. Yang penting sudah baca Al-Fatihah. Setelahnya bebas mau baca apa saja. Tidak baca ayat juga cukup dengan Al-Fatihah, boleh. Ya, boleh juga cukup dengan Al-Fatihah. Dan minimal 2 rakaat dan boleh lebih dari itu. Dan wallahu alam yang rajih tidak ada batasannya salat duha itu. Mau 8 rakaat, mau 10, mau 20 silahkan. Lagu naman 22 rakaatnya julukah? Parah terawasang, masalah khilaf, masalah berapa batasannya. Ada yang bilang cukup 8, gak boleh lebih Ustaz. Dia bilang oh boleh lebih. Aku 2 doang dek masih ini. Apa gawe yang tadi ngerawasang batasan itu. Ya, jadi seandainya kata masih ada waktu, ya boleh. Yang rajih wallahu alam tidak ada batasannya. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, lagi kalau ada waktu 2 rakaat salam. Ya, mau baca Al-Fatihah saja boleh, ditambah dengan ayat atau surat juga boleh. Wallahu taala a'lam. Jika kita punya gaji 1 juta, apakah wajib mengeluarkan zakat? La ilaha illallah. Dia bawa UMR manjur ini. Berapa UMR kita Lombok Timur? 2,4 ya? 2,4, Masya Allah. Nah 2,4 doang kan dineman masih ini. Karena kan uang berarti ini larinya ke emas. Uang berarti disejajarkan dengan apa? Emas. Emas berapa gram? Wajib zakat? 85. Ya 85 ya? 85 gram kurang lebih. 85 gram itu berapa juta harganya? Kira jadi emas mungkin. Ya saudagar emas ini. 1 juta lebih ya. Katakan 1 juta, berarti dia harus punya uang 85 juta. Ngendep setahun. Ngendep setahun, bukan uang dipakai, bukan. Bukan mobilnya, bukan. Uang ngendep setahun. Atau emasnya ngendep setahun. Ya, baru kemudian itu yang wajib dizakatkan. Kalau dia dipakai jadi dia mobil, jadi dia rumah, jadi dia apa gitu, maka tidak bisa dia dimasukkan ke dalam uang yang dizakatkan. Apalagi ini gaji ini setahun la ilaha illallah, apa sebulan 1 juta Malik, subhanallah. Ya, sangat ini di bawah UMR. Ya, bahkan katanya wallahu alam. Dikit yang manas-manasin para karyawan ini. Ya, dikatakan UMR itu sebenarnya itu standar bagi orang jomblo. Dalam arti bukan untuk keluarga 2.400.000, tapi untuk hidup satu orang manusia 2,8 itu. Kalau dia beristri berarti kali 2 2,4 kali 2 berapa? 4,8 baru dia normal hidupnya. Kalau punya anak 2 kali 4 berarti 2,4 kali 4 berapa? Nengke jadi 10 jutaan baru udah normal hidupnya kan. Lagu ini kan munanu ini mau tersampiang tipe karyawan panas karyawan barahin. Bubarkan perusahaan kan repot itu bare. Intinya 1 juta tentu nggak nyampe nisab. Ya, dan bukan bulanan bayar zakat itu. Bayar zakatnya kapan? Tahunan. Sampai dia haul baru berzakat dan ya harus nisab 85 gram atau kurang lebih 85 juta uangnya ngendep. Ya, jangan ke 1 juta terus kita mengeluarkan zakat 25.000 mana. Wallahu taala alam. Jadi itu bukan zakat. Kecuali kalau penamaannya selain zakat mungkin masuk akal. Apa ke namanya gitu kan? Potong gaji ke namanya atau apa, tapi dinamakan zakat ini jadi masalah. Karena penamaan-penamaan ini sudah diatur oleh syariat kita. Ya, kalau bilang zakat berarti setahun sekali harus sampai nisab dan harus dia haul 1 tahun sekali. Wallahu taala.
Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan larangan sholat di kala waktu tertentu? Iya, jadi larangan sholat di 5 waktu. Ya, pertama setelah sholat subuh. Yang kedua di saat matahari terbit. Yang ketiga di saat matahari pas di tengah. Yang keempat di saat setelah sholat asar, dan yang kelima di saat matahari sedang terbenam atau tenggelam. Ya, di sana larangan-larangan sholat tersebut. Sedangkan tadi sholat duha, kapan sholat duha mulainya? Setelah matahari terbit, setelah dia terbit. Berarti setelah waktu terlarang. Ya, dan dia habis tentunya sebelum waktu tengah matahari di tengah. Ya, sebelum matahari di tengah tentunya. Ya, karena kalau sudah di tengah maka itu tidak boleh sholat di sana. Sebelum matahari di tengah, ya, itulah dia waktu sholat duha. Berarti sholat duha antara 2 waktu terlarang itu. Antara terbit matahari sama dengan antara matahari di tengah. Tidak masuk dia di waktu terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir ini, apa maksud ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu yang mengatakan orang beriman, orang Yahudi dan Nasrani diberi ganjaran kalau dia berbuat baik. Ayat yang mana ini kira-kira ini? Ada yang bisa sebutkan kita ayatnya? Ada ke? Terus Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara, terus lah, bukan itu kayaknya lanjutannya. Hah? Terus ini coba kita lihat biar pasti. Baik. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya bahasa Indonesia, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Nah, mereka ini dapat pahala pertama beriman kepada Allah. Orang Yahudi sekarang yang nyata sekarang, yang yang kita bilang memerangi kita di Palestina, beriman ke dia kepada Allah? Kan dengan yang tidak. Sing nang tidak mana? Beda ini. Nah, kenapa tidak? Karena tidak dia Islam. Jayyid. Ada yang lebih detail lagi? Orang Yahudi sekarang ini. Mana dia? Surah Al-Bayyinah. Enggak, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi sekarang ini yang merangi Palestina itu, mereka itu orang beriman kepada Allah atau tidak? Karena syaratnya di sini man amana billah. Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yahudi ini beriman kepada Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Dia beriman tapi tidak membenarkan Islam. Berarti separuh beriman, separuh enggak. Kan? Beriman kepada Allah ya, terus? Aiyah, Masya Allah. Dia beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak beriman kepada Rasul,
Apakah dikatakan dia beriman kepada Allah? Enggak beriman kepada Allah. Kenapa? Berarti ada sebagian dari hal-hal berkaitan dengan Allah yang tidak dia imanin. Rasul yang diutus oleh Allah enggak dia imanin, berarti dia nasaduti Pak Allah. Bisakah dia dikatakan beriman kepada Allah? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengimani Rasul yang diutus oleh Allah. Kapan dia dikatakan beriman? Kalau dia beriman kepada seluruh Rasul itu. Orang Nasrani juga demikian. Apakah dia dikatakan beriman kepada Allah? Tidak tentunya. Kenapa? Karena dia enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi juga yang sekarang ini yang saya bilang sekarang. Ya, orang Yahudi yang sekarang, orang Nasrani yang sekarang dikatakan tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dia orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Musa yang diutus oleh Allah. Sekarang ini. Orang Nasrani yang sekarang tidak beriman kepada Nabi Isa yang diutus oleh Allah. Mana buktinya tidak beriman kepada Nabi Musa? Nabi Musa mengabarkan nanti ada nabi namanya siapa? Muhammad. Ikuti dia. Tapi apakah orang Yahudi mengikuti Nabi Muhammad? Enggak, berarti dia enggak beriman kepada Nabi Musa. Berarti enggak beriman kepada Allah otomatis jadi. Orang Nasrani juga demikian. Mereka telah dikabarkan bahwa nanti di akhir ya ada seorang nabi bernama Ahmad. Ikuti dia. Lalu ternyata orang Nasrani sekarang mengikuti Nabi Muhammad apa tidak? Enggak, berarti dia enggak beriman kepada Nabi Isa. Tidak beriman kepada Nabi Isa berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah tahu itu, maka ayat ini yang dimaksud Yahudi yang mana ini? Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah. Kapan itu? Dulu, orang Yahudi yang dulu yang awal-awal. Yang mereka beriman sepenuhnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Orang Nasrani yang mana? Orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa. Bukan orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, bukan. Ya, bahkan yang sekarang kan menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti bukan itu maksudnya di sini. Tapi orang Nasrani yang dulu ya yang membela Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa dan kepada seluruh agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sudah paham itu, maka nyambung kita dengan ayat ini. Ya, jadi orang-orang yang beriman yaitu dan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia akan diberi pahala oleh Allah. Siapa Yahudi Nasrani itu? Yahudi yang dulu. Nasrani yang dulu. Karena Yahudi yang sekarang dia nggak beriman kepada Allah. Mana buktinya nggak beriman kepada Allah? Buktinya dia tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani sekarang tidak beriman kepada Allah. Buktinya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi tadi ayat yang tadi antum sebut. Surah apa itu? Al-Kafirun. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Nah, ini sekarang Yahudi dan Nasrani yang kafir. Yahudi Nasrani yang mana maksudnya ini? Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah penduduk neraka khalidina fiha, yang mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berarti Yahudi ini dua. Ada Yahudi yang beriman, yang dia beriman kepada Nabi Musa seutuhnya. Ada Nasrani yang dulu yang beriman kepada Nabi Isa seutuhnya. Dialah yang beriman kepada Allah. Ada lagi Yahudi yang dia enggak beriman kepada Nabi Musa, tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrani juga demikian. Ya, yaitu mereka-mereka yang masih berada di Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dikatakan orang-orang kafir dan dia khalidina fi annar, kekal di dalam neraka wal iyadzubillah. Mudah-mudahan jelas insyaallah ya yang nanya ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ada, fadhal.
Nangka jadi. La ilaha illallah. Bagaimana hukumnya kalau istri yang menafkahi suami, istri yang bayar mas kawin ini ruana. Akhirnya istri yang menceraikan. Ulik tono, ini istri kita kerepot kita. Ini nikmatnya Islam ya, kawan. Ya, cerai itu ada di tangan suami. Sehingga kan mikir kita kan. Coba cerai di tangan istri coba. Nah, bilang jelut agin sarak. Subhanallah, Islam memang luar biasa. Nah, bagaimana sekarang ya kalau istri yang menafkahi? Jadi wallahu taala a'lam, nafkah ini kewajiban suami, kewajiban suami. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaina?" Ya Rasulullah, apa hak istri kita atas kita? Dalam arti apa kewajiban kita terhadap si istri? Beliau mengatakan tut'imha idza ta'imta. Kasih dia makan jikalau engkau makan. Maka yang berkewajiban ngasih makan siapa? Istri atau suami? Istri. Maaf, suami. Arwah doang. Wa taksuha idza tasait. Kasih dia pakaian jikalau engkau berpakaian. Berarti yang wajib membeli pakaian siapa? Suami. Yang wajib menyediakan sandang, papan, dan pangan suami. Ya, makanya dia dijadikan pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah mengutamakan si laki daripada si perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan lantaran mereka telah menafkahkan harta-harta mereka. Makanya laki jadi pemimpin karena dia menafkahi. Ya, dijadikan dia oleh sebagai pemimpin karena dia akan menafkahi. Kembali berarti menafkahi kewajiban siapa? Suami. Ya, angka munara istri menafkahin. Tidak ada heran angka amun terjadi terus istri yang menjadi raja di rumah. Ama sepu, ngana. Subhanallah, istri merintah dia. Nih, besok ngana. Terpaksa, kenapa istri saya pemimpin? Intinya, nafkah ini kewajiban siapa? Suami. Maka suami harus mencari. Dan kemuliaan suami itu ada di tangan atas, tangannya di atas tangan istri. Makanya kata Ustadz, ya kalau yang nggak salah Ustadz Ahmad Zainuddin, kalau nggak Ustadz Abdullah Maududi, beliau bilang, suami kalau sudah punya uang pasti yang diingat siapa? Istrinya diingat. Karena memang itu sudah fitrah, sudah itu. Bahkan di saat dia ngelihat istrinya pakai baju baru, hasil beliannya dia, bahagia dia. Padahal baju dia sudah lotoh baju dia ini. Dia lihat anaknya pakai baju baru hasil beliannya dia si bapak ini. Bahagia dia. Walaupun dia pakai lebaran pakai baju lama itu nggak masalah. Yang penting anaknya pakai baju baru. Dia dengan oke bapak. Nah, iya. Tentu kayak lagu ini ya. Suami begitu memang karena sudah begitu fitrahnya. Lagu mun istri punya uang ngombe ya. Nah, saya nggak butuh kamu. La ilaha illallah. Itu kata Ustadz Ahmad Zainuddin apa enggak Ustadz Abdullah Maududi. Nah, itu yang terjadi seandainya kata ya yang menafkahi siapa? Istri. Makanya sering terjadi akhirnya problematika di rumah. Gara-gara apa? Istri yang di atas. Tapi kalau suami yang di atas, istri disuruh diam di rumah. Saya carikan kamu. Maka jadilah dia pemimpin di rumah itu. Karena laki yang menjadi pemimpin damai rumah itu. Tapi kalau perempuan jadi pemimpin, bahaya lagu barah nanti. Ya jangan dipelesetin nanti ini.
memberi, siap memberi. Jangan sampai perempuan yang memberi. Tugas perempuan itu menjaga, mengelola harta suami, bukan mencari keluar. Yang mencari siapa? Suami. Jadi intinya bahwasanya suami mencari itu kewajiban. Istri di rumah mengelola. Sekarang, fenomena sekarang kita ini banyak lebih hijau, kan? Karena di luar lebih indah, makanya laki-laki dibolehkan nikah lebih dari satu. Lain dan berari wah ini. Enggak, ini maksudnya yang efek ini, karena fenomena banyak kita temukan ini. Ini banyak, jangan tuh pikir kemana-mana ini. Ini fenomena, ya. Jadi karena suami akan keluar, sehingga dibolehkan dia nikah lebih dari satu. Sekarang kebalik, yang keluar itu perempuan. Akhirnya perempuan apa? Bisa dia nikah lebih dari satu? Nggak bisa. Makanya jangan heran terjadi perselingkuhan, terjadi ini, terjadi itu. Kalau laki kan nikah lagi, halal dia. Tapi kalau perempuan, waliyadzubillah. Sekarang kan itu yang lagi banyak sekarang. Dia nengenok ya bapak-bapak. Di antara sebabnya ini, perempuan keluar. Dan biasanya di luar itu, sesuatu di luar itu lebih indah. Sehingga yang keluar itu biasanya butuh tambahan dia. Makanya laki keluar, dan laki dibolehin karena dia akan keluar. Yang di rumah kan nggak semama doang kita, jadi aman dia. Tapi begitu perempuan ini ikut keluar juga, bekah, hancur sudah. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Si perempuan tidak puas dengan suaminya, karena dibandingkan dengan di luar. Padahal mau tebu tengang yang kadang-kadang gagahan suaminya. Tapi karena kayak tadi itu, rumput di luar lebih hijau, itu masalahnya. Sehingga terjadilah perselingkuhan. Mau dia nikah lagi kan nggak boleh. Tapi kalau suami nikah lagi boleh dia? Boleh, dakat teduk-teduk kan, tapi halal secara syariat. Tapi kalau istri nikah diam-diam nggak boleh, haram. Ya, makanya istri harus di rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada istri-istri Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau istri-istrinya saja disuruh diam, ya, di rumah, padahal dia ummahatul mukminin. Kita bilang insya Allah sedikit fitnah akan terjadi. Kalau istri-istrinya saja disuruh diam, apalagi sekarang ini yang justru akan menimbulkan banyak fitnah, lebih harus dia tinggal di rumah. Nah, kalau kita ingin sekarang istri kita itu tinggal di rumah, maka kita sekarang ini yang keluar harus jamin angkuna si tinggal di rumah itu dia akan tenang di rumah. Jamin itu. Ya, entah dengan cara apa, misalkan harta langsung ke rumah semua. Tidak ada kererot-rerot lelangan kah? Langsung ke rumah semua, jadikan dia puas di rumah. Begitu kita datang dengan wajah yang ceria. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pulang selalu diawali dengan parfumnya, dengan siwak. Sehingga begitu dia ketemu dalam kondisi ceria, bahagia, dia nunggu di rumah. Intinya bahwasanya kita jamin dia akan bahagia di rumah. Kalau kita mau istri kita tinggal di rumah. Lagu mun sak-sak nemilu sugul siap-siap dengan risiko keluarnya dia. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kalau dia keluar, maka pengeluarannya dia keluar itu jauh lebih besar daripada pendapatannya nanti. Ini pengeluaran gara-gara anak yang terbengkalai, pengeluaran gara-gara rumah yang berantakan, dan lain sebagainya. Besar biayanya akhirnya. Tapi kalau dia di rumah, pendapatan mungkin sedikit, pendapatan mungkin hanya 3 juta, 4 juta, dia di rumah, ya, maka itu lebih menenangkan daripada dapat 10 juta sebulan, tapi anak terbengkalai akhirnya. Rumah di nekeruan. Pas kita pulang sama-sama lelah, itu lelah, ia lelah. Ngumbe jadinya kira-kira bersaling, akhirnya miskomunikasi terjadi, ini terjadi, itu terjadi. Ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya pertama, yang wajib mencari siapa? Laki-laki. Wajib dia mencari. Ya, karena ini untuk kebaikan rumah tangganya. Kalau tidak, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Kecuali kalau si istri ini adalah istri yang kaya dari awal.
Dia bilang, kamu suamiku diam-diam di rumah, harta kita banyak, Masya Allah. Ya, harta kita banyak, investasi, dia tetap tinggal di rumah. Kah dengaji-ngaji, wah, ngena-ngena misal, harta kita masih banyak ini. Tanya dia, ridho ke kamu ini, saya nggak nyari, saya hanya ngaji-ngaji saja. Iya, nggak apa-apa, katanya gitu. Maka ini dia berarti menggugurkan kewajibannya. Ya, tapi dengan syarat tadi, nengulul balik. Karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Diam di rumah. Kalaupun harus keluar, jangan bertabarruj, jangan berhias. Ya, kalaupun harus keluar karena kewajiban, misalnya qadarullah si istri ini meninggal suaminya, nggak ada yang nyarikan dia, maka dia harus keluar. Maka ingat, jangan keluar dengan bertabarruj. Ya, tapi sekarang fenomena sekarang justru kalau keluar wajib dia apa? Bertabarruj. Tambah lagi akhirnya menjadi tanggung jawab. Intinya ya, kewajiban yang mencari kewajiban suami. Kalau suami tidak mencarikan, maka dia telah meninggalkan kewajibannya. Kecuali kalau istri sudah ridho, ya, maka tidak mengapa. Cuman istri jangan dia keluar. Kenapa demikian? Karena fitnah
kan masalah, manajemen masalah misal. Begitu dia sudah dewasa, tanya lagi. Apa Pak, anunya lagi? Ini saya sudah dewasa, sudah ada uang. Oh, kamu belum punya rumah. Ngana-ngana. Nanti saya bisa ngekos Pak, insya Allah. Jadi intinya bahwasanya tampakkan kepada orang tua kalau antum ini sudah siap dan antum ini sudah dewasa. Dan jangan gara-gara itu terus antum kelahi sama orang tua, jangan. Ya, kalau sampai kelahi sama orang tua, segera minta maaf kepada orang tua. Segera. Ya, jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia tidak ridha sama antum. Atau jangan sampai antum meninggal dalam kondisi dia tidak ridha sama antum. Ada kemungkinan nggak anak duluan meninggal daripada bapak? Ada kemungkinan. Kalau gara-gara itu dia tidak ridha, segera minta maaf. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan marahnya Allah ada pada marahnya kedua orang tua. Jangan sampai gara-gara ini kemudian dia tidak ridha. Jadi dekati dia terus. Dekati dia ya, sampai kemudian dia meridhai antum untuk menikah. Gimana? Jelas, Bu? Siap buktikan insyaallah. Ya, buktikan kalau antum mampu. Kalau sudah dibuktikan insyaallah nanti akan diizinkan oleh orang tua. Ya doang soalnya nih, masalah nikah terus beliau ini. Mudah-mudahan dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita semua diberi kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia menikah insyaallah. Kalau untuk antum bagaimana kira-kira? Kemudahan segala hal insyaallah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Ini dia ya para jamaah, kurang lebihnya tiang minta maaf. Enggak terasa ini sudah lebih 20 menit ini. Ya, tiang minta maaf atas kelebihan ini. Ya, dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.